Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan Ba'alawi ini punya marga-marga. Ada marganya Asy-Syihab, itulah dia Habib Rizik Syihab. Ada marganya Al-Haddad, itulah dia Ratib Al-Haddad. Ada marganya Al-Attas, itulah dia Ratib Al-Attas. Barang siapa yang membaca Ratib Al-Attas 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Siapa yang baca ini 41 kali, hajatnya dikabulkan oleh Allah bagaimanapun hajat. Ada marganya bin Yahya, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Ada marganya bin Syekh Abi Bakar, itulah dia Habib Umar bin Syekh Abi Bakar. Mereka ini disebut dengan Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa mereka disebut mencintai? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka disebut dicintai? Karena kita pun sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai para habaib ini, insyaallah. Jadi itu klaim dari Ustadz Abdul Somad, pembelaannya kepada para habaib yang ada di Indonesia, sampai-sampai para habib di Indonesia itu memiliki berbagai macam rotib Al-Haddad, rotib Al-Attas, rotib ini, rotib itu, dan beberapa hal yang menurut saya ya ngelindur saja ya. Yang dimana memang Ustadz Abdul Somad pernah beberapa kali dia memuji habis-habisan para habaib, terkhusus kepada Bapak Rizik Syihab. Fakir Abdul Somad menemui Sayyidu Zuriyat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Bertemu pula dengan Habib Saleh Al-Idrus, bertemu dengan Habib Hanif Al-Abbas beserta para habaib. Mudah-mudahan kecintaan saya kepada keturunan zuriat Rasulullah SAW membuat saya bisa bersama dengan kakek mereka, Sayyidina Maulana wa Syafi'ina wa Dzufrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Taraktu fikum amraini, di akhir zaman yang hebat luar biasa fitnah ini, kata Nabi ada ketinggalkan dua. Kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selama. Yang pertama kitab Allah, pegang kepada Al-Qur'an. Yang kedua jangan lupa, wa itrata ahli baiti, keturunanku. Bukan cuma kepada Bapak Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad juga pernah memberikan pujian yang tidak ilmiah sebenarnya kepada Tarim, Yaman Tarim ya teman-teman. Karena apa? Kata Ustadz Abdul Somad, Tarim itu kenapa banyak jalan-jalannya tidak diaspal? Karena di sana adalah bekas jalan telapak kaki dari habaib yang menjadi wali. Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Wali teman-teman. Ya, karena adanya wali di Tarim, banyak jalanan tidak diaspal. Karena kalau diaspal akan menutupi jejak kakinya para wali tersebut, para habaib tersebut. Ini kan sebenarnya pelecehan dan penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, Madinah, terkhusus di Mekah. Ada berapa nabi di sana? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail, sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jejak para nabi sangat banyak. Kenapa jalanannya dibangun, diratakan, dan diaspal? Apakah Ustadz Abdul Somad ingin menganggap orang yang mengaspal jejak langkah para nabi kurang ajar? Ya, Ustadz Abdul Somad ini hanya menutupi bahwa Tarim itu adalah negara termiskin di dunia nomor 2 dengan mengatakan, oh Tarim itu, Yaman itu bukan negara miskin, kaya-kaya orang di sana. Cuma karena menghargai, menghormati para wali, jalannya tidak diaspal. Padahal Tarim menempati urutan kedua termiskin di dunia. Apa gak mikir ke sana Pak Somad? Sibuk memuliakan para habaib, menjunjung para habaib, sampai lupa kepada data, sampai lupa kepada Mekah Madinah bahwa di sana adalah tempat para nabi, tapi tak sedikit pun mereka hulu, sampai-sampai jalanannya dibiarkan begitu saja. Kalau jalanannya dibuat tanah terus-terusan karena itu bekas nabi jalan, mau jalan dari Mekah ke Madinah berapa jam nantinya? Tidak dibangun kereta api cepat dan lain sebagainya. Apa gak semakin primitif hidupnya? Ini kan kekonyolan yang dibungkus seolah-olah ini Islam, ini ajaran Islam. Padahal ini hanya ajaran hulu Pak Abdul Somad dengan para ba'lawinya. Pengaburan pada fakta. Dan bukan coba pada pengaburan pada fakta teman-teman, kepada sejarah dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sama Abdul Somad dan Adi Hidayat sama-sama pembela Ba'lawi yang banyak kitabnya ngedongeng, ngedabrus, nipu. Khurafatnya itu kan nipu. Tidak terima khurafat dijuluki nipu. Apa namanya itu Mi'raj 70 kali? Ini kan keyakinan kami. Iya, itu keyakinan kalian itu, bahwa Mi'raj 70 kali bisa. Tapi saya juga punya keyakinan tidak akan pernah orang bisa Mi'raj. Tapi kalau Allah bisa Mi'raj, Allah bisa. Tapi hanya Nabi
Nabi yang bisa mi'raj. Apa kalian mau mengalahkan kemuliaan Nabi? Anda menganggap itu kemuliaan para habaib mi'raj 70 kali. Saya menganggap itu penghinaan kepada Nabi. Mau adu keyakinan. Kami pembela Balwi gak terima Habib kami dihina, mi'raj 70 kali nipu, rantai emas turun dari langit nipu, tangan Nabi keluar dari kuburan nipu, Nabi keluar dari kuburan cium lututnya gulus kumpul nipu. Gak terima kalian saya juluki cerita-cerita yang halu itu nipu. Terus kalian maksa saya untuk percaya kepada hal seperti itu. Katanya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kan masyarakat Islam harus percaya dong pada habaib. Harus saya percaya pada habaib. Habib saja tidak mau percaya kepada saya. Terus memang Harry Pras siapa? Ulama bukan, ustadz bukan, saya memang bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, ingin mengajak orang mikir, waras, dari doktrin halu, tahayul, ngibul, khurafat. Itu visi misi saya. Ya, saya nggak perlu jadi ulama untuk mengajak orang berpikir waras dan cerdas daripada doktrin halu ngibul para habaib yang ada di Indonesia. Oknum-oknumnya jangan lupa sebut meskipun membludak mereka itu. Ya, dua ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, sama gedap brus mereka membela habaib. Ketika menceritakan tentang Syiah, sangat hebat. Ketika Syiah mulai dinormalisasi oleh para habaib, sampai-sampai fotonya Ali Khamenei dipajang di markasnya siapa namanya FPI, Habib Rizik Syihab. Dipajang fotonya orang Syiah Rafidhah itu. Pejuang kemerdekaan Palestina katanya. Mana ada negara yang pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab dimerdekakan oleh pembenci Umar bin Khattab. Apa gak mikir ke sana? Oh enggak, mereka sudah gak mikir karena isi kepalanya dicuci bersih sama habaib. Termasuk Ustadz Adi Hidayat. Dicium keningnya sama habaib. Dan para pembela habaib ini sangat-sangat banyak. Seperti Buya Yahya. Apa yang dilakukan Buya Yahya? Lari muter-muter dengan habaib. Rangkul-rangkulan dengan para habaib. Kemana-mana dia memuja-muji habaib. Yang tidak percaya kepada habaib itu seperti orang nuduh berzina. Yang tidak percaya kepada habib apa? Iri dengki. Ada orang iri dengki kepada habaib. Mana ada kita iri dengki kepada habaib? Habaib yang banyak rasis di Indonesia, mendoktrin halu khurafat di Indonesia. Alih-alih Buya Yahya membahas khurafat habib, dia malah membela nasab habib. Yang dimana habib-habib sekarang ini korban sebenarnya. Habib-habib yang ada sekarang ini korban dari leluhurnya yang dulu. Yang dimana mencangkok-cangkokkan nasabnya kepada Nabi SAW. Korban mereka itu. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Ahmad Zahrau. Nasab kalian itu terputus. Kalian tidak nyambung kepada Nabi. Dari segi filolog, dari segi kitab zaman, dari segi sejarah dan lain sebagainya. Kalian tidak punya bukti kuat. Bahaya kalian itu. Iya kalau kalian benar. Kalau kalian salah, ancamannya neraka. Bakal takut kepada neraka. Kayak Ahmad Zahrau yang bilang, mereka gak bakal mikir teman-teman. 1000 nasihat kepada mereka ketika berbicara nasab. Kalau mereka ini ketika mengatakan, kami tidak akan mengaku Habib lagi, kita tidak akan mengaku sebagai cucu Nabi. Sebagian dari mereka akan berperang. Sama halnya dengan para Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Ketika mereka ini mulai sedikit saja berusaha untuk mencari tahu kenapa, bagaimana, kok bisa para habib ini kebanyakan akhlaknya ya seperti itu. Provokasi, ajaran caci maki, ajaran dongeng, ajaran ngibul. Kenapa kok bisa cucu Nabi begitu? Tanya. Harusnya para ustadz-ustadz tadi ini yang saya sebut, bertanya dan mencari tahu, memverifikasi. Jangan pakai perasaan karena sudah kenal dengan habaib, sudah sepanggung dengan habaib, bercengkrama dengan habaib, lalu tidak mau kritis lagi. Menghilangkan akal kritis itu sama halnya mematikan ilmu. Ada dua konsekuensi sebenarnya. Kalau orang-orang yang saya sebut tadi, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Buya Yahya, Idrus Lamli dan sebagainya, mereka berpaling dari habaib, dia akan menghadapi dua konsekuensi. Yang pertama, mereka akan membuat habaib semakin jatuh tanpa pengikut lagi dari jemaah yang mengikuti Ustadz Abdul Somad. Yang dua, para ustadz tadi akan diteror oleh para habaib yang kabarnya di Indonesia berjumlah 4 juta orang. Cucu-cucu palsu Nabi ini yang ada di Indonesia, para Balawi, 4 juta orang kabarnya. Siap menghadapi 4 juta orang, diteror, ditelepon, diajak debat, diajak begini, diajak begitu. Itu konsekuensinya. Makanya mereka memilih bertahan daripada menghadapi konsekuensi yang seperti itu. Beda dengan Rhoma Irama. Dan beda juga dengan saya. Rhoma Irama dulu juga bersahabat dengan Rizik Syihab, para habaib. Tapi dia berusaha untuk berpikir waras.
dari doktrin Habib. Akhirnya apa? Lepas dari ajaran Ba'lawi. Sama dengan para mantan-mantan kibin itu. Saya juga mantan kibin. Ketika berusaha untuk mengaktifkan akal sehat, akal waras, lepas juga. Dan satu fakta yang sangat menarik, artinya mereka yang tetap bertahan kekeh membela para habaib, membabi buta tanpa data, tanpa fakta, mereka belum mau mengaktifkan akal warasnya dari doktrin-doktrin Habib, doktrin-doktrin khurafatnya, doktrin-doktrin dawirnya, doktrin-doktrin provokasinya, oknum-oknumnya, dan beberapa hal yang membuat mereka tetap ada di barisan Ba'lawi. Jadi kita akan terus suarakan hal ini agar apa? Ke depan semakin banyak orang yang berpikir cerdas, waras, dan sembuh percaya kepada Habib yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Bagi saya, keturunan palsu Nabi mereka. Bagi saya, mereka cucu palsu Nabi. Kalau cucu Nabi Adam, iya mereka asli, sama dengan saya.